Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini dimanapun saudara berada, saya percaya kita semua ada di dalam kekuatan dari Tuhan. Saya percaya kita semua sudah dilindungi oleh Tuhan. Kita semua sudah mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan saya percaya bahwa di hari yang khusus ini, pada hari ini tanggal 10 Mei adalah hari ibu di dalam bala keselamatan. Dan kita mengucap syukur untuk para ibu, kaum wanita yang sudah menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, menjadi kekuatan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih bagi seluruh kaum wanita yang sudah selalu dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan melayani keluarga dengan kasih di dalam Tuhan. Kita akan memulihkan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan beberapa buah kor, saudaraku. Kor yang pertama, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita akan menyanyikan kor ini dengan penuh sukacita karena kita percaya, saya yakin dan percaya kita terus mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita nyanyikan bersama. Ku percayakan Allah Bapa, ku percayakan Anak, ku percayakan Roh El Kudus. Nyanyian dari kor nyanyian bala keselamatan nomor 84. Kita tetap percaya, yakin, teguh di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan mahkota kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan berdoa. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan pujian, ujilah aku Tuhan,
Cobalah aku Tuhan. Saya percaya bahwa setiap ujian, cobaan, tantangan yang kita alami, itu semua akan mendatangkan kebaikan. Mengingatkan kepada kita untuk kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Dengan iman percaya kita bahwa Ia akan melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan saudara sekalian. begitu indah. Kembali kami datang kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena sepanjang malam Engkau sudah menjaga kami. Engkau sudah melindungi kami. Sehingga pada pagi hari ini kembali kami boleh ada, kami boleh sehat, kuat. Itu semua oleh karena anugerah keselamatan yang Engkau nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kembali lagi Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Sekalipun ibadah kami tidak seperti biasanya, tetapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk melayani Tuhan, untuk meninggikan Engkau. Karena kami tahu di hari-hari yang akan kami jalani ke depan, kami percaya akan ada penuh berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang kami akan alami, yang kami akan terima. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah persekutuan kami pada pagi hari ini. Berkatilah kami sekalian dan biarlah ibadah ini, persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya akan diberkati oleh Tuhan dan terlebih khusus menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita akan menyanyikan nyanyian dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 199, di mana Yesus tinggal terdapat cinta, di mana dosa lenyap Tuhan bertahta. Biarpun ada bahaya, saling bantu semua, tak khawatir kalau Yesus ada di rumah. Kita akan menyanyikan ayat demi ayat dari nyanyian nomor 199 ini.
Tuhan hadir di rumah kita, di rumah tangga kita, maka akan ada kebahagiaan yang luar biasa yang kita percaya semuanya asalnya dari Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan diberkati pada saat ini melalui pujian duet dari para singer. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh Tuhan melalui pujian yang sudah dinyanyikan oleh para singer. Kita percaya bahwa setiap doa dari orang tua kita yang mereka panjatkan kepada Tuhan, itu adalah doa yang membawa kebaikan, doa yang mengarahkan kita untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Pada saat ini, kembali kita akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Saya percaya saudaraku bahwa firman Tuhan akan kembali menuntun hidup kita. Sekalipun kita tidak tahu keadaan di sekitar kita, tidak menentu, tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan atas kehidupan yang akan kita jalani. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Setelah itu saya akan pimpin kita di dalam doa.
kerajaan sorga. Pada saat ini kami akan kembali dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kembali akan memperteguh iman kami dalam Tuhan, yang akan kembali menguatkan kami untuk kami dapat menempuh hari-hari yang akan kami jalani ke depan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan memperkatakan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan akan menaruh kuasa atas setiap kata-kata yang akan disampaikan. Dan biarlah ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami kembali akan dikuatkan, hidup kami kembali akan disegarkan, dan Roh Kudus memampukan kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali kita akan diberkati melalui pujian dari anak-anak sekolah minggu Gorob Salua. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara keluargaku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali berjumpa di tempat ini bersama-sama melalui siaran ibadah ini. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita semua, dan berkat Tuhan berlimpah bagi kita sekalian. Hari ini secara khusus kita merayakan Hari Ibu dalam Gereja Balak Selamatan, mengenang, mengingat, merenungkan bagaimana kasih seorang ibu yang begitu besar bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, doa saya bila hari ini setiap ibu yang sedang menyaksikan ataupun mengikuti ibadah melalui siaran ini, semua ibu diberkati oleh Tuhan. Anda adalah orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan, yang telah memberkati rumah tangga, keluarga, bahkan anak-anak saudara. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Injil Matius 15. Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28. Dengarkan firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih seorang ibu adalah kasih yang besar dan tak terbatas bagi kita. Seorang ibu menyatakan kasihnya luar biasa. Kalau saudara memperhatikan baik pujian dari anak-anak sekolah minggu tadi, yang menceritakan bahwa kasih seorang ibu itu adalah kasih yang luar biasa, yang selalu ia nyatakan tanpa mengharapkan balas dari anak-anaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, peran seorang ibu, peran seorang wanita itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mencatat bahwa Hawa adalah manusia wanita yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan memberi nama Hawa yang berarti ibu bagi semua yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita harus taat, hormat kepada orang tua kita. Dalam pembacaan firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 1 dan 2, firman Tuhan mengatakan demikian, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini memberitahu kepada kita bahwa sekalipun dunia ini berubah, sekalipun dengan berbagai macam keadaan yang terjadi, tetapi Tuhan tetap memerintahkan kepada kita agar kita menjadi anak-anak yang hormat, taat kepada orang tua kita. Mengapa penting kita taat dan hormat kepada orang tua kita? Sebab ada janji berkat Tuhan. Firman Allah tadi mengatakan dalam Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 2 tadi, bahwa ini adalah suatu perintah penting supaya nyata dari janji ini, agar hidupmu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hari ini ada begitu banyak anak-anak yang mengabaikan orang tuanya. Kita membaca di media, baik itu cetak, elektronik, kita melihat kehidupan hari-hari. Ada begitu banyak orang, anak-anak yang tidak lagi hormat pada orang tuanya, yang tidak lagi mau mentaati orang tuanya. Ada banyak anak-anak yang berani melawan orang tuanya, bahkan menyakiti orang tuanya.
Padahal firman Allah mengatakan kepada kita agar kita menghormati, mentaati orang tua kita. Tidak hanya karena kasih mereka begitu besar, kasih mereka begitu luar biasa yang membuat kita ada sampai seperti sekarang ini. Tetapi ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak yang menghormati orang tuanya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Pembacaan firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28 tadi menceritakan tentang seorang ibu, seorang perempuan Kanaan, seorang ibu yang datang memohon pertolongan untuk kesembuhan anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu perempuan Kanaan atau ibu ini, dia merasa begitu bergumul tentang keadaan anaknya, yang firman Tuhan mengatakan, dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Kasihani aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tentu ketika dia melihat penderitaan anaknya karena sakit itu, maka dia pun ikut menderita. Seorang ibu pasti akan sangat terluka ketika melihat anaknya terluka. Seorang ibu pasti akan sangat bersedih ketika melihat anaknya ada dalam kesusahan. Karena kasih seorang ibu itu adalah kasih yang luar biasa, kasih yang besar yang dinyatakan bagi kita, anak-anaknya. Dari bagian firman Tuhan ini, saudaraku, ada beberapa hal penting. Ada beberapa pelajaran penting yang firman Tuhan ingin ajarkan mengenai kasih seorang ibu dalam hidup kita. Yang pertama, saudaraku, kasih seorang ibu yang seperti apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah perjuangan seorang ibu bagi kita, anak-anaknya, bagi keluarganya. Firman Tuhan tadi mencatat bahwa ada seorang perempuan Kanaan datang memohon belas kasihan Tuhan agar anaknya yang sakit menderita kerasukan setan itu disembuhkan. Tidak diceritakan berapa lama anaknya ini mengalami sakit atau seperti apa yang telah mereka lakukan agar anaknya mengalami kesembuhan. Tetapi diceritakan bahwa ibu ini datang menjumpai Yesus, memohon pertolongannya, sebab dia ingin agar anaknya itu disembuhkan. Ia ingin agar anaknya itu mengalami keadaan yang lebih baik, tidak lagi mengalami sakit. Inilah kerinduan seorang ibu, inilah kerinduan setiap orang tua bagi anak-anaknya, agar anak-anaknya tetap baik-baik saja, agar anaknya mengalami kehidupan yang jauh lebih baik, agar anaknya mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita. Perempuan Kanaan yang seorang ibu ini datang berjuang memohon agar anaknya itu mengalami kesembuhan, terbebas dari segala penderitaan itu. Seorang ibu adalah seorang yang berjuang bagi keluarga, bagi anak-anaknya. Saudara perhatikan bagaimana perjuangan ibu ini. Dia datang, saya membayangkan ada begitu banyak orang yang saat itu sedang berkerumun mendengarkan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian dia berteriak-teriak memohon pertolongan Tuhan. Dia mengabaikan pandangan orang-orang yang hadir pada saat itu. Bahkan berulang-ulang murid-murid Yesus meminta agar Yesus mengusir perempuan itu, tetapi dia tetap merendahkan dirinya memohon agar Yesus menyembuhkan anaknya. Itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Dia mengabaikan egonya sendiri, dia mengabaikan pandangan orang banyak untuk mendapatkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Saudara, ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, maka renungkanlah tentang perjuangan ibumu. Perjuangan seorang ibu yang begitu besar, membesarkan kita, menolong kita, mengasuh, membimbing kita sampai kita ada seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, hormati, taati, kasihilah orang tuamu, ibumu, sebab dia telah melakukan perjuangan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, kasih seorang ibu yang dinyatakan dalam kehidupan kita melalui pembacaan firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita. Yang pertama, perjuangan seorang ibu. Yang kedua yang kita pelajari dari bagian ini adalah kesabaran seorang ibu.
Perhatikan bagaimana ibu ini begitu sabar, begitu gigih. Dia tidak mudah menyerah, dia tidak mudah putus asa. Dia begitu sabar, berupaya agar anaknya mendapatkan yang terbaik. Dalam bagian firman Tuhan tadi menceritakan kepada kita dalam ayat 23, ketika ibu ini memohon pertolongan, berbicara kepada Yesus. Ayat 23 mengatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, perhatikan itu, bahwa ketika ibu ini menghadapi sebuah kenyataan, apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan itu ditolak dan diabaikan, tidak diperhatikan, apakah ia menyerah? Tidak. Ketika permohonannya itu ditolak, apakah ia sakit hati? Tidak. Dia terus dengan sabar. Mungkin dia berusaha menahan hatinya, saudaraku, menahan kekecewaannya, tetapi mungkin dia sedang berpikir, anakku di rumah sedang sakit, ia begitu menderita, apapun yang terjadi dia akan terus berjuang, dia akan terus berusaha. Dengan sabar dia menahan kekecewaannya, keputusasaannya. Dia terus memohon pertolongan Tuhan Yesus. Dia terus meminta. Saudaraku, kasih seorang ibu itu dinyatakan lewat kesabarannya. Kesabarannya dalam menuntun anak-anaknya. Mulai dari kecil dia mengasuh, membimbing, membersihkan kotoran dan segala hal yang ia lakukan. Mengajar anaknya berjalan, menuntun, berusaha melakukan hal yang terbaik untuk keluarga, rumah tangga. Ketika bersama dengan orang tua, saya memperhatikan kehidupan mama, ibu saya, seorang ibu yang sederhana, begitu luar biasa. Dan bagi saya, seorang ibu itu melakukan pekerjaan yang sangat besar sesungguhnya. Sepanjang ketika pagi, saudaraku, mulai dari pagi dia memasak, menyiapkan ini dan itu, berusaha menyediakan makanan untuk keluarganya. Kemudian setelah selesai aku persiapan makanan, memasak dan segala macam, setelah semua seisi rumah makan, lalu mulai pergi bekerja di ladang, di kebun, di kampung saya. Ibu saya walaupun dia seorang perempuan, tetapi dia seorang perempuan yang kokoh, saudaraku. Dia menebang pohon-pohon yang besar dengan begitu luar biasa. Kemudian setelah sore, hari hampir gelap, kemudian pulang ke rumah bersama dengan ayah, dia kembali melakukan aktivitasnya, menyiapkan ini dan itu, makanan untuk keluarganya, memasak ini dan itu. Sementara yang lain sudah istirahat, sudah tenang, tidak melakukan apa-apa. Tapi seorang ibu tetap bekerja sampai semuanya tertidur pulas, baru dia selesai. Dia juga akan istirahat. Kemudian besoknya kembali, dia yang pertama bangun, dia menyiapkan ini dan itu. Seorang ibu adalah seorang yang begitu sabar, berusaha melakukan yang terbaik. Saya tidak pernah mendengar ibu saya mengeluh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan Kanaan ini menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Dia mengabaikan segala penolakan yang dialaminya. Dia tidak menyerah, dia terus berusaha melakukan yang terbaik untuk anaknya. Saudara, lihatlah bagaimana perjuangan seorang ibu, kasih seorang ibu yang begitu besar bagi kita. Seorang ibu yang sabar mendidik kita. Walaupun seringkali anak-anaknya bandel, walaupun seringkali anak-anaknya tidak menghormatinya, tetapi seorang ibu dengan sabar terus membimbing, mengarahkan. Saudara, saya seringkali mendapati ada seorang ibu yang kadang diperlakukan tidak baik oleh anak-anaknya. Karena mungkin sudah lanjut usia, ketika berbicara mungkin dianggap lucu dan tidak dihormati. Tapi hari ini firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita, kasih seorang ibu itu besar bagi kita. Keberadaan kita sampai sekarang ini semuanya tidak lepas dari kasih seorang ibu itu. Kasih seorang ibu itu dinyatakan lewat perjuangannya, lewat kesabarannya dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, apa yang kita pelajari dari bagian ini tentang kasih seorang ibu? Yang ketiga adalah, yang kita pelajari adalah iman seorang ibu, saudara. Iman seorang ibu. Perempuan Kanaan ini adalah seorang ibu yang beriman. Dan iman itu dinyatakan. Oleh sebab itu Yesus memuji imannya. Maka kata Yesus, besar imanmu.
Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang ibu yang beriman itu dia akan berjuang untuk anak-anaknya. Dia tidak akan mudah menyerah. Dia akan berusaha melakukan segala macam hal untuk kebaikan anak-anaknya. Dan seorang ibu yang beriman itu akan selalu datang dan melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sesungguhnya kasih seorang ibu adalah gambaran kasih Allah bagi kita, saudara. Kasih seorang ibu itu adalah gambaran kasih Allah bagi kita. Allah yang tidak pernah berhenti berjuang bagi kita. Dia rela mengorbankan dirinya, mati di kayu salib. Ia berjuang untuk kehidupan kita. Gambaran kasih seorang ibu adalah kasih Allah. Allah yang terus sabar walaupun berulang-ulang kita menyakitinya, walaupun berulang-ulang kita meninggalkannya, tetapi ia tetap sabar bagi kita. Bahkan hari ini kita boleh beribadah untuk menunjukkan bahwa Allah itu sabar bagi kita. Oleh sebab itu pada hari yang khusus ini, dalam perayaan hari ibu ini, mari kita gunakan waktu ini untuk merenungkan, mengenang, dan nyatakanlah kasih ibu. Kasih yang besar seorang ibu itu. Nyatakan juga kasih kepadanya. Sebab seorang ibu adalah seorang yang telah berjuang bagi kita. Seorang ibu adalah seorang ibu yang dengan sabar melakukan banyak hal bagi kita. Dan seorang ibu adalah seorang yang terus melakukan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk segala berkat firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi ini. Biarlah Tuhan akan terus menyatakan kasih setia-Mu atas setiap ibu-ibu yang telah menyatakan kasih-Nya bagi keluarga, bagi anak-anaknya. Berkati setiap ibu-ibu kami Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Mungkin ada mereka yang sudah lanjut usia. Biarlah kebahagiaan, damai sejahtera akan terus Tuhan nyatakan bagi setiap ibu-ibu yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam keluarga. Berkati semua jemaat Tuhan, umat Tuhan yang telah mendengarkan, mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menyatakan anugerah berkat-Mu, menolong mereka masing-masing dalam kehidupan mereka. Seluruh keluargaku, jemaat Tuhan, ompi-ompi Komea yang ada di Korop Salua, Tuhan Yesus memberkati semua umat-Mu dalam setiap keberadaan mereka, hidup mereka Tuhan, pekerjaan mereka, rumah tangga. Semua jemaat Tuhan yang ada di Korp Salwa ini kiranya terus ada dalam naungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami, syukur kami panjatkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atas nama seluruh jemaat Tuhan yang ada di Korop Salua, kami mengucapkan selamat Hari Ibu bagi setiap ibu yang ada, yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini. Dan doa kami bersama-sama, saudara terus diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Mari jalani hari-hari kita dengan semangat dan percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap keadaan hidupmu terus andalkan Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan atas kita sekalian. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu.
Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.